Jodianto Rahman dengan NIM belakang 11, saya dari kelas Anestesiologi A. Perkenalkan, nama saya Nugraha Diarkan, saya dengan NIM 14, saya dari kelas Anestesiologi A. Perkenalkan, nama saya Yuliadian dengan NIM belakang 15, saya dari kelas Anestesi A. Jadi, kami bertiga di sini akan melaksanakan tugas komunikasi efektif dengan konsep berdiskusi dengan perawat senior dengan kasus pasien prolanis diabetes mellitus tipe 2. Permisi Bu, kita ingin bertanya, ada pasien namanya Ibu Rina dari Majenang. Beliau ini sudah mengidap DM tipe 2. Nah, beliau ini juga seorang pasien rawat jalan, prolalis. Setiap kali datang kegiatan prolalis, gula darah puasanya selalu di atas normal. Kira-kira kenapa ya, Bu? Iya. Pasien Ibu Regina tadi ya. Oh iya, kebetulan itu memang pasien kita ya, pasien prolanis kita. Dia itu memang sudah menderita DM 10 tahunan ya. 10 tahunan. Nah, dia ikut aktif di kegiatan prolanis itu baru sekitar 1 tahun ini ya. Dan iya betul, tadi memang setiap kali dicek gula darah puasanya ketika kegiatan prolanis itu dia selalu tinggi. Nah, itu memang kita harus mengkaji lebih dalam lagi ya. Apakah dia minum obat yang diresepkan sama dokter itu teratur minum atau tidak? Karena memang untuk obat diabetes ini ya harus teratur minumnya. Kita harus cari tahu ini apakah dia minumnya teratur atau tidak. Kalau misalkan si pasiennya susah untuk ditanya ataupun mungkin kemungkinan dia tidak jujur, kita bisa tanya ke pendampingnya atau ke keluarga, bisa itu anak atau suami atau yang lainnya gitu. Jadi memang harus dikaji lebih dalam lagi ya tentang itunya, peminum obatnya. Tapi kira-kira ada makanan atau minuman yang bisa menurunkan kadar gula darahnya nggak, Bu? Atau yang bisa mengurangi gula darahnya? Dan kalau misalkan untuk diabetes, memang kan orang diabetes itu glukosanya atau karbohidratnya yang memang mungkin berlebih ya glukosanya. Biasanya glukosa tinggi didapat dari karbohidrat. Nah, itu kita harus kaji lagi apakah selama ini dia melanggar diet yang sudah ditetapkan oleh ahli diet kita. Artinya glukosanya atau karbohidrat yang masuk itu harus dibatasi. Nah, itu sangat berpengaruh. Nanti kalau misalkan dia makannya harusnya porsinya cuma 1/3 piring lah ya, 1/3 porsi, dia bisa sampai 1 porsi penuh ya, misalkan bisa sampai 2 centong. Itu sangat berpengaruh. Dan misalkan dia minum yang manis-manis tetap saja, makanya mungkin Bu, menurut yang saya baca, DM itu ngaruh juga ya sama hipertensi itu. Oh iya, memang 40-80% pasien dengan diabetes itu biasanya memang tensinya tinggi. Karena apa? Karena gula darah yang menumpuk di dalam darah itu dia akan mengendap di pembuluh-pembuluh darah, sehingga secara otomatis tensinya akan mengalami kenaikan, jadilah hipertensi ya. Nah, selain tadi pasien Bu Lina ini ya, tadi dari obat-obatan harus kita kaji, makanannya juga kita harus kaji lagi. Kemudian ada lagi yang harus kita kaji lagi, apakah dia punya keturunan, karena
genetik itu sangat berpengaruh ya. Genetik itu biasanya BDM ya pengaruh, dan hipertensi juga pengaruh. Nah, kita coba lihat riwayat. Ini ada riwayat rawat jalannya ya, CM-nya dari Ibu Lina tadi ya. Oh iya, ya memang dia tensinya tinggi. Nah, bagaimana ada yang pernah baca artikel nggak bagaimana cara kita menurunkan DM? Dan nggak? Selain tadi dari obat-obatan, gaya hidup, olahraga. Biasanya kalau olahraga itu berapa menit? Sekitar 30 menit. 30 menit. 30 menit ya itu. Makanya olahraga juga berpengaruh karena olahraga membakar kalau kita yang membakar kalori yang ada di tubuh. Jadi ketika berlebih juga harus dibakar. Tapi untuk pasien DM ini memang tidak boleh olahraga yang ekstrim ya. Paling kalau yang dibolehkan itu kayak jalan gitu, kemudian renang ya, tidak boleh yang lari. Itu yang bisa kita kaji. Nanti kita harus kalau mau nunggu 1 bulan berikutnya mungkin akan terlalu lama. Boleh kita kunjungan rumah ke si pasien ini, biar kita kaji, kita dapat data yang lebih akurat lagi, biar ketahuan ini penyebabnya dari mana sih, kok nggak mau turun. Tetap saja, karena kalau misalkan tinggi terus itu akan berbahaya dengan ginjalnya juga ya. Nanti bisa jadi malah ginjalnya menjadi gagal ginjal atau komplikasi yang lebih berat lagi. Itu saja. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Berarti kita harus ngaji tadi ya Bu ya, untuk berarti ngaji makanannya, olahraganya, tentang keturunannya juga, dan makanan itu tadi ya. Makanan juga, terus yang penting obatnya. Minum obatnya apakah teratur atau tidak ya. Kadang kita nanya, iya sudah sesuai anjuran gitu, tapi ternyata tidak, karena mungkin 10 tahun menderita diabetes minum obat terus ya, itu kan hal yang tidak mudah ya. Kadang bosan ya, kita minum obat 1, 2, 3 hari saja sudah bosan ya. Nah apalagi ini yang harus puluhan tahun rutin ya. Nah itu mungkin di situ. Itu saja, sudah cukup. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sama-sama.